Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat desa, khususnya di wilayah Medan Batang. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam rangka acara Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa yang diselenggarakan oleh Dispermades Kabupaten Batang. Telah hadir di tengah kita dua orang yang sudah tidak asing buat sahabat desa di wilayah Batang. Yang pertama, Bapak Kepala Dispermades Kabupaten Batang, Bapak Dr. Agung Wisnu Barata. Selamat pagi, Pak Agung. Yang kedua, teman-teman sahabat desa juga sudah asing lagi. Ada Bu Yanti Wahyuningsih, SHMM, Kepala Bidang Pemberdayaan Desa Dispermades Kabupaten Batang. Untuk hari ini ada tema yang akan disampaikan oleh beliau, oleh Pak Agung, yaitu merekonstruksi desa, sebuah perjalanan menuju dynamic governance. Oleh karena itu, marilah bersama-sama sahabat desa kita dengarkan, kita saksikan uraian materi oleh beliau. Kepada beliau, Bapak Dr. Agung Wisnu Barata, SHMM, waktu dan tempat kami aturkan. Matur nuwun Mas Budi. Kegiatan hari ini saya ngambil tema merekonstruksi desa. Merekonstruksi itu biasanya kayak bangunan sih Mas Budi. Kalau rekonstruksi ya. Kalau di ilmu kepolisian itu kalau suatu kejahatan yang pembuktian lagi dilihat lagi merekonstruksi. Merekonstruksi ning ngono ya kan hukum ya Mbak Yanti. Diulang dari awal seperti apa. Merekonstruksi desa itu mengubah desa lah kalau caranya. Apa yang perlu dirubah itu tentang desa. Ini sebuah perjalanan menuju dynamic government. Ini ilmu baru sebenarnya, dynamic government. Kalau kita di ilmu pemerintahan pernah mengenal yang namanya teori good government. Good government, pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik itu unsurnya, prinsipnya itu ada 3. Satu itu transparansi, itu undang-undang sudah banyak ya kalimat-kalimat transparansi. Yang kedua itu akuntabilitas. Akuntabilitas itu dapat dipertanggungjawabkan. Partisipatif, melibatkan masyarakat. Minimal itu, di samping ada efisiensi, efektif, tapi minimal 3. Ciri khas good government prinsipnya itu tadi ada transparansi, transparan terbuka, akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Yang ketiga partisipatif, melibatkan masyarakat, arus bawah. Nah sekarang sudah menuju yang namanya dynamic government. Bukan hanya baik dari 3 prinsip, tapi perlu diketahui yang namanya suatu organisasi itu selalu berubah. Kalau kita dengar dinamik itu kan meledak sih, Bu. Dor. Dinamit itu, Pak. Dinamik, jadi selalu berubah. Nah, jadi tidak hanya cukup baik, tapi kalau kita tidak ada suatu perubahan, itu juga akan mengalami ketinggalan. Ada yang namanya teori kontingensi. Kontingensi itu ketergantungan lingkungan. Organisasi itu kuat, organisasi kuat, bisa bertahan, manakala bisa mengikuti perkembangan zaman. Istilahnya organisasi adaptif. Organisasi adaptif itu mengikuti perkembangan zaman. Kalau sekarang kita sering mendengar para pembicara, kita sudah masuki revolusi industri 4.0. Nah, apa itu revolusi 4.0? Semua itu berbasis pada teknologi, pada IT. Kalau dulu cukup komputer Mas Budi. Sekarang sudah masuk ke internet kan, Google. Tidak hanya komputer, Google. Sekarang sudah mengarah kepada yang namanya big data. Data tunggal. Kalau saya lebih ekstrim lagi itu mahadata. Nah ini kalau itu bisa tercapai, ya luar biasa. Mahadata, karena kita terlalu banyak aplikasi. Aplikasi jalan sendiri-sendiri, akhirnya nambah pusing. Desa itu sudah ada 17 aplikasi yang masuk ya. Itu semua punya password sendiri. Seharusnya itu kalau sudah terbangun nanti menjadi suatu big data, data besar tentang Kabupaten Batang contohnya, itu akan menjadi suatu luar biasa sekali. Jadi kami ingin mengangkat bagaimana pemerintahan desa itu tidak hanya cukup, tapi sudah mengalami dinamik perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Maka ini saya katakan sebagai inovasi tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Batang. Lebih cenderung apa yang dilakukan pemerintah kabupaten untuk mengubah desa itu menjadi lebih baik. Karena secara ilmu manajemen itu bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Nah,
Itu aja. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan besok kita harus lebih baik daripada hari ini. Itu bahasa manajemen. Bahasa manajemen juga ada yang mengatakan bahwa dunia tidak ada yang tetap adalah perubahan. Jadi kita selalu berubah-berubah seperti itu. Makanya dinamakan dynamic government. Nah, ini kerangka dynamic government ini memang ada tulisan ini dari luar negeri. Ini kalau penemunya dari Singapura. Bahwa di dalam kerangka dynamic government itu ada 2 titik. Yang pertama itu kapabilitas, yang kedua itu kultur, nilai, kepercayaan, dan prinsip. Berbicara tentang kapabilitas, ini saya sampaikan teorinya dulu sebagai kerangka pikir kita, kemudian nanti kita di wilayah praksisnya tentang pelaksananya. Di tingkat kapabilitas, apa yang perlu kita lakukan? Seperti saya sampaikan tadi bahwa alam sekarang itu penuh dengan ketidakpastian masa depan. Apalagi sekarang COVID. Kita tidak tahu hari ini batang sudah nggak ada, apa ke depan ada lagi atau tidak, ya kita berdoa mudah-mudahan tidak ada, ya zero. Nah, untuk bisa menghadapi ketidakpastian masa depan, orang itu harus punya kompetensi, kemampuan diri. Kalau orang tidak punya kemampuan diri, dia otomatis akan terhempas oleh suatu perubahan itu sendiri. Kegawangin Mas Budi, itu aja. Kalau kita tidak kuat akan terbawa oleh angin. Kemudian juga kita harus menyadari proses sekarang adalah prosesnya sangat cepat sekali. Bukan hanya di luar, kita di peraturan juga cepat sekali ya Mbak Yanti. Ini Mbak Yanti ini pakar aturan hukum yang di Dicermada. Jadi dia setiap saat peraturan-peraturan pusat itu cepat sekali. Jadi kita harus punya kompeten dan kita harus menyadari proses itu terlalu cepat. Nah, apa yang perlu kapabilitas untuk supaya tadi kita bisa menghadapi ketidakpastian yang ada? Yang pertama, kita harus berpikir maju. Visioner. Visioner itu mandang ke depan. Otak kita itu harus berpikir, Mas Budi, apa yang akan terjadi 5 tahun, 10 tahun tentang pemerintahan desa yang kita ada. Itu harus punya pikiran visioner. Kalau sekarang yang lebih visioner, visioner, berpikir maju, orang lebih mengatakan kalimat singkatnya itu punya inovasi. Inovasi apa yang dikeluarkan untuk menyongsong masa depan yang penuh dengan tidak kepastian itu. Jadi satu berpikir tentang ke depan, visioner. Kemudian yang kedua, di dalam dynamic government, kita berpikir ulang. Kalau di kalimat manajemen itu evaluasi. Kita harus ada keberanian mengevaluasi terhadap organisasi yang kita pimpin. Kalau Pak Kades berarti di pemerintahan desa, terutama Pak Kades yang sudah terpilih 1 kali, 2 kali, apalagi sampai 3 kali, itu harus berpikir terhadap organisasi, terhadap desanya. Apakah selama kepemimpinan saya sudah maju atau tidak? Kalau tidak maju, berarti ada suatu permasalahan dan perlu adanya suatu evaluasi. Nah, ini kebanyakan orang kita itu mencari titik aman, Mas Budi. Kalau sudah tidak ada titik aman, karena apalagi ke inovasi ya sudah males sih, kakek kerjaan amat. Padahal kalau kita ingin maju, sebenarnya inovasi itu punya peran yang sangat tinggi sekali, visionernya. Kemudian kita bisa mengevaluasi apa yang seperti kegiatan kita laksanakan. Orang kita kan biasanya kalau di desa bentuk panitia pintar, ada 17-an ada apa, tapi setelah panitia rampung kita hanya penutupan kan, jarang ngadakan evaluasi. Ya akhirnya ajak terus, kayak kita di pemerintahan sama, kayak Mbak Yanti. Harusnya kita program yang sudah kita laksanakan di Dicermada selama 1 tahun kita evaluasi. Apakah itu efektif nggak kegiatan yang kita laksanakan? Kalau tidak ya kita harus ada perubahan-perubahan baru terhadap kegiatan yang kita laksanakan sesuai dengan alam sekitarnya yang penuh dengan tidak kepastian. Kemudian yang ketiga itu belajar dari daerah lain atau belajar kepada lingkungan sekitar yang terbaik, the best practice. Ya. Contohnya ya, kenapa desa ini bisa maju, kenapa desa ini tidak maju. Nah, kami pernah belajar rombongan dulu ke Banyuwangi, bagaimana di sana desanya berbasis IT yang kita ingin kembangkan di sistem informasi desa. Jadi kita harus berani belajar kepada desa yang lain. Kalau di Kabupaten Batang lah, desa mana yang bagus, kita tiru pada desa itu. Nah, orang mengenal istilah ATM itu ya, amati, tiru dan modifikasi. Itu memang salah satu ciri khas. Ya memang di aturan
Di pemerintahan itu semua ada aturan, tapi di aturan itu sendiri sebenarnya ada inovasi-inovasi. Itu cara berpikir dynamic government. Jadi harus punya pemikiran yang inovasi, berani evaluasi, belajar dari daerah lain atau desa lain yang baik, the best, the practice. Nah, insya Allah kalau itu kebijakan itu akan dimunculkan, akan menjadi suatu kebijakan yang bersifat adaptif. Adaptif itu sesuai dengan situasi dan kondisi zaman pada saatnya. Mungkin kebijakan sekarang yang dianggap baik, mungkin 3 tahun atau 1 tahun sudah dianggap tidak baik. Itu namanya dynamic government. Meskipun tadi kita berpikir inovasi maju, mengevaluasi, belajar dari daerah lain, yang perlu diingat, kita tidak boleh melupakan kultur kita. Nah, ini yang harus bagus. Kultur kita, kultur orang Jawa. Kultur orang Jawa itu kultur yang punya nilai, adab, punya akhlak, mengukur kebaikan dan kebenaran. Saya sering mengatakan, meskipun kita maju, hebatnya mengalahkan daerah negara-negara yang maju, desa yang akan maju, tapi jangan lupa asal-usul kita. Makanya kita tetap berbudaya, dengan kepercayaan sudah diyakini di lingkungannya, dan prinsip-prinsip yang bagus. Kalau kita di Indonesia, berarti nilainya adalah nilai-nilai Pancasila. Kalau di desa, berarti budaya lokal yang ada di desa, itu tetap dijalankan. Meskipun kita jadi orang hebat, ya kita orang Islam ya tetap sholat, itu aja. Jangan setelah orang hebat itu tidak mau sholat, karena unsur nilai prinsip itu bersumber, kalau itu banyak dari nilai agama. Kalau kita hidup kebangsaan berarti dari Pancasila, kalau melihat budaya dari kearifan lokal, dan itu menjadi totalitas. Ini menurut saya teori ini bagus juga. Maksudnya kita berpikir maju tanpa menghilangkan culture budaya yang ada di tingkat lokal. Ini teori dynamic government, ini teori terbaru ini. Ini banyak yang belum tahu ini. Ini Pak Kades minimal tahu. Nah, apa yang perlu direkonsiliasi di desa dengan melihat konsep tadi dynamic government? Ini agak berat sih Mas Budi, ini kuliahan. Tapi dari konsep itu, apa yang perlu direkonsiliasi terhadap desa supaya kita itu desanya jadi baik? Nah, ini yang saya sajikan ini yang pernah kami laksanakan di Dispermades. Supaya desanya baik, harus diawali dari cara pemeroleh pimpinan kepala desanya yang baik juga. Karena yang namanya faktor kesuksesan seorang pemimpin itu, kesuksesan seorang pemimpin itu sangat menentukan nanti keberadaan organisasi. Jadi kalau proses mencari pemimpinnya salah, nanti ngelolanya juga salah. Makanya di dalam pemilihan kepala desa, saya pernah menyampaikan konsep gerakan moral pilkades tanpa politik uang. Ini salah satu contohnya itu. Ini pernah kami lakukan di saat pilkades tahun 2019 ya Mbak Yanti. Dari 205 ada 34 desa yang tanpa politik uang. Sebenarnya ya arah saya itu, ya kalau ini bisa berlaku, semua bisa mengamini, terutama masyarakat, tokoh lokal kita, saya meyakini penuh proses politik yang tanpa transaksional dengan biaya seminim mungkin, ini akan membuat kita akan lebih baik lagi Mas Budi. Tapi selama proses-proses politik masih transaksional, dengan memakai uang, ini sebagai gaya kapitalis, individualis, yakinlah bahwa nanti pemimpin-pemimpin kita itu lahir dari pemilik kapitalis, yang duit-duit yang jadi pemimpin, yang jadi punya uang jadi pemimpin. Orang-orang terbaik di negeri ini sulit jadi pemimpin karena tidak memiliki uang. Inilah yang namanya saya katakan itu gerakan moral. Tapi kelihatannya gerakan ini ya agak sangat-sangat sulit sekali, sangat ideal sekali, apalagi sudah berbicara politik, ya seperti itu yang terjadi. Tapi kami memberi pembelajaran di Dispermades, Mbak Yanti, Mas Budi, kami yang di sini, semua jajaran ingin memberikan pembelajaran. Kita diawali dari proses cara memimpin kepala desanya, dari proses rekrutmennya. Jadi kalau rekrutmennya kepala desa insya Allah tanpa transaksional, insya Allah itu akan lebih baik lagi lah. Kemudian yang kedua, kompetensi kepala desa yang baru. Kita sadar penuh ya Mbak Yanti, lama mendampingi juga Mas Budi, warna dari Pak Kades karena itu melalui pemilihan berdasarkan demokrasi yang dipilih oleh rakyat, berdasarkan kesenangan rakyat, pemimpin yang dia pilih belum tentu mempunyai kompetensi pemerintahan Mas Budi.
Ya. Latar Ini latar belakangnya. Mungkin kalau yang pernah berpendidikan, pernah jadi BPD, RT, RW atau pegawai negeri, TNI, polisi, mungkin sudah agak tahu. Tetapi yang sama sekali tidak pernah berkecimpung di dalam pemerintahan, masuk jadi langsung pemimpin desa, itu yang alami kesulitan itu. Dia orangnya baik, disenangi oleh rakyat, punya uang atau yang lainnya. Tapi secara kompetensi ini tidak memiliki. Ini juga perlu adanya suatu inovasi. Makanya kami kemarin di awal 2019 mengadakan yang namanya Diklat Manajemen Pemerintahan Desa. Harapan saya ya pada saat itu hanya minimal calon pemimpin yang ada di desa mampu loh Mas Budi. Ngerti. Kalau ngerti sekali belum saya kira. Mampu Pak. Ya, kecuali yang sudah 1 kali atau 2 kali atau memangnya sudah basic, sudah mengenal tentang organisasi. Makanya melalui Diklat Kepemimpinan Manajemen Pemerintahan Desa bagi pilkada bagi kepala desa terbaru. Kalau di PNS sendiri meskipun dia dari sarjana S2 itu juga melalui proses prajabatan ya Mbak Yanti. Itu prajabatan gitu. Setelah prajabatan nanti jadi PNS, berbagai diklat teknis, diklat kalau nanti sudah struktural kayak Mas Budi, Mbak Yanti itu mengikuti diklat struktural 4, 3 kayak saya nanti sampai 2, insya Allah mudah-mudahan sampai 1. Itu sinau terus karena kita dengan kompetensi, terutama kompetensi tadi masalah kepemimpinannya juga itu juga sangat perlu sekali. Ini makanya inovasi menurut saya yaitu harus ada rekrutmennya kepala desanya juga harus baik, kompetensinya Pak Kepala Desanya juga harus baik. Kemudian yang ketiga itu tidak hanya unsur pimpinannya, tetapi rekrutmen pengisian perangkat desa itu juga harus baik. Alam sudah berubah, sekarang sudah masuk digitalisasi. Makanya hukumnya wajib bagi perangkat desa yang baru, utamanya itu harus mengerti tentang teknologi, mengerti tentang komputer. Jangan sudah digital, perangkat yang baru dari milenial tidak ada. Makanya di dalam seleksi ini kami menggunakan sistem yang namanya CAT. Insya Allah dari hasil CAT yang kemarin kita sampaikan hasilnya lebih bagus. Ini bisa kita rasakan ya Mbak Yanti, kita kemarin pembelajaran dari BPKP juga para perangkat-perangkat desanya cepat sekali mengenal ilmu pembelajarannya karena kita melalui sistem aplikasi, yaitu sistem keuangan desa. Mereka juga cepat. Saya meyakini kalau ini dilatih terus menerus tanpa lelah, insya Allah juga akan baik. Jadi rekrutmen pengisiannya kita harus komitmen untuk mencari anak-anak desa, anak-anak yang berpotensi yang terbaik untuk bisa mendukung pemerintahannya. Saya meyakini seperti itu. Kalau orang terbaik nanti bisa bekerja di pemerintahan, nanti pemerintahnya pun akan menjadi hal yang baik. Yang keempat yang perlu kita rekonstruksi lagi adalah penyusunan APBDes. Kita sering terlambat ya Mbak Yanti ya? Iya. Ya, alhamdulillah kemarin kita sudah sering latihan sebenarnya setiap tahun dilatih oleh BPKP supaya tepat di dalam penyusunan APBDes. Mudah-mudahan nanti di APBDes tahun 2002 sudah dilatih oleh BPKP sebelum Januari sudah ada penetapan sehingga nanti penghasilan tetapnya tidak terlambat karena sekarang sudah melalui ATM ya. Nanti kalau APBDes-nya lambat, pencairannya lambat ya siltanya juga lambat itu aja. Jadi kita berusaha memberikan terbaik kepada pemerintahan desa. Jadi pemerintahan desanya supaya lebih nyaman lagi lah gitu aja. Makanya penyusunan APBDes harus konsisten, tepat waktu, nanti pelaksanaannya tepat waktu. Ini perlu direkonstruksi, karena tata kelola pemerintahan desa yang baik harus diawali dari perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik itu harus diawali dengan penetapan APBDes yang tepat waktu, sehingga nanti sistemnya tidak ada yang ketertinggalan itu. Kemudian yang kelima ini sistem informasi desa, SID ini ya Mbak Yanti. Saya punya keinginan sebenarnya yang sangat mulia sekali, pelayan kepada masyarakat, tapi kelihatannya sistem inovasi SID ini kita masih banyak berpikir ya Mas Budi. Ya mudah-mudahan sistem yang kita bangun, ya penyempurnaan sistemnya bisa kita perbaiki. Saya terus terang ingin membuat yang namanya suatu big data, biar data kita bagus, sistem layanan yang diberikan kepada masyarakat seperti kita masuk jalan tol, hanya melalui KTP, tempelkan pelayanan apa yang kita inginkan bisa jalan, karena kita sudah masuk digitalisasi. Jadi sehingga
masyarakat akan lebih mudah menerima layanan-layanan itu juga. Kemudian yang keenam itu pembelajaran bagi kepala desa dan perangkat desa tadi sudah saya sampaikan, harus ada kegiatan-kegiatan. Hari ini banyak kegiatan yang kita laksanakan hampir seminggu ini di pagelaran kemarin, pembelajaran bagi sekretaris desa, BPD, kaur-kaur, tentang mengerti untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintahan desa. Ini juga perlu sekali. Kemudian yang ketiga ini yang perlu kita inovasi adalah badan usaha milik desa BUMDes. Mungkin sudah saya sampaikan di saat momen-momen yang kemarin awal tentang BUMDes ini. BUMDes ini punya strategi sekali manakala kita ingin mandiri. Saya meyakini penuh kalau BUMDesnya kuat, nanti pendapatannya kuat, desanya juga akan lebih bagus, pendapatan dari perangkat desanya juga akan bagus, kesejahteraannya juga akan bagus. Nah, ini mengapa yang perlu direkonstruksi? Ini sudah saya sampaikan tadi, secara jelas melalui pemilihan kepala desa itu jangan transaksional, kepala desa baru belum kompetensi melalui pendidikan manajemen pemerintahan desa. Rekrutmen perangkat desa melalui CAT jadi tidak berbau kolusi, korupsi, nepotisme. Kemudian penyusunan APDC yang terlambat bisa tepat waktu. Sistem informasi jangan terlalu banyak, cukup satu aplikasi tapi big data melalui smart village, desa yang cerdas. Pembelajaran terus-menerus bagi perangkat desa, bisa melalui tatap muka, manual, termasuk kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini juga merupakan proses pembelajaran, karena kita masih suasana COVID, juga masih sistem daring. Tapi kalau nanti pun COVID sudah ada untuk efisiensi, kegiatan ini saya harapkan tetap berjalan terus menerus. Kemudian yang sedang kita perjuangkan adalah BUMDes mempunyai badan hukum. Nah, bagaimana cara merekonstruksinya? Tadi sudah saya sampaikan, melalui gerakan moral Pilkades tanpa politik uang, diklat manajemen pemerintahan desa, baik kepala desa baru, rekrutmen langsung CAT, penyusunan APBD serentak, sistem informasi desa melalui smart village, pendirian laboratorium administrasi pemerintahan desa. Yang kita lakukan hari ini. Yang hari ini kita melaksanakan kegiatannya, dan ini merupakan sumbangsih kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, biar ilmu yang kami miliki, Mbak Yanti, Mas Budi, semua jabatan para pejabat di Dispermades ini menyumbangkan pikiran untuk pemberdayaan masyarakat di desa mudah-mudahan lebih baik lagi. Kemudian yang sedang kita perjuangkan seperti saya sampaikan tadi, BUMDes memiliki legalitas hukum. Hasilnya bagaimana ini? Hasilnya kita lihat coba. Nah, ini dari 205 hanya 34 desa yang mampu. Ya, mudah-mudahan nanti Pilkades 2002 ada 32 desa ya. Mudah-mudahan semuanya semuanya tanpa politik uang. Apakah bisa atau tidak? Ya tergantung pada lingkungannya. Dari hasil pengalaman kemarin Pilkades serentak 2019, bisa politik tanpa uang itu manakala semua stakeholder, pihak yang berkepentingan yang ada di desa itu mengamini, mengiyani. Terutama satu dari bakal calon itu. Bakal calonnya mau tidak ini tanpa politik uang. Biasanya yang uangnya banyak itu tidak mau biasanya. Yang mau yang ya nyun sewu duitnya pas-pasan biasanya mau itu Mas Budi. Ya, kemudian panitianya juga siap tidak, rakyatnya juga siap tidak dalam Pilkades tanpa transaksional. Ini yang memang tantangan terberat. Kalau ini semua elemen ini mengamini, mengiyakan, saya yakin bisa. Tetapi kalau itu rakyat masih menghendaki adanya politik uang, bakal calon politik uang, yaitu sulit terjadi. Hasil kemarin dari 205 hanya 34. Harapan kami di tahun nanti 2002, 30 desa ya mudah-mudahan bisa. Karena ini gerakan moral. Gerakan moral itu hukumannya malu, bukan hukuman di penjara, di LP itu bukan. Kalau kita melakukan zaman sekarang kok masih politik uang, malu itu aja. Ini hanya seperti itu. Kemudian diklat manajemen kepala desa menurut saya ini bisa kita laksanakan setiap tahun, dan kita bisa kita laksanakan dengan kerjasama dengan lembaga politik, hukum, dan keadilan dari Universitas Negeri Semarang. Kemarin kita kerjasama, alhamdulillah bisa berlancar baik. Kemudian kita rekrutmen CAT juga kita kerjasama dengan Stemik Widya
Pratama Pekalongan, alhamdulillah. Mungkin nanti di universitas lain juga bisa, juga diklat manajemen tidak hanya melalui lembaga kajian. Silakan nanti kalau Pak Kades punya lembaga-lembaga yang baik, silakan untuk melakukan kerjasama. Kemudian melalui sistem informasi desa SID, pendirian laboratorium. Ini sebagai pembelajaran tempat jarak jauh, sebagai konsultasi juga nanti juga tempat penelitian. Kemudian mudah-mudahan nanti BUMDesnya segera legalitas hukumnya ada. Masalah ini, ya yang namanya semua kehidupan pasti ya ada masalahnya. Sudah baik aja banyak masalahnya banyak. Apalagi yang banyak bermasalah. Pasti. Masalah itu selalu berpasangan dengan kehidupan sih. Masih hidup pasti ada masalah. Ya, masih hidup ada masalah. Bagaimana kita memanajemen masalah itu. Jangan sampai kita terlarut dalam suatu masalah. Karena jangan berpikir setelah masalah itu rampung tidak ada masalah, ya tetap ada masalah yang lain yang akan timbul karena hidup itu dinamika. Dinamika yang selalu berkembang dan kita setiap saat insya Allah kalau kita berpikiran jernih yang seperti saya sampaikan tadi juga masalah itu bisa kita selesaikan dengan baik. Masalah kendalanya apa? Satu ya tadi uang itu di mana-mana kita menjadi masalah. Anggaran ini. Anggaran lagi kalau di pemerintahan, kalau ditanya apa masalahnya? Anggarannya terbatas, anggarannya langka ya. Ya makanya dengan anggaran yang langka itu kita membuat yang namanya skala prioritas, skala kebutuhan, bukan skala keinginan. Keinginan dan kebutuhan itu beda. Kalau keinginan ya orang batasnya sih selama kita hidup ya. Iya, membangun rumah saja kepengen kalau bisa seperti hotel. Kalau masih kecil kan ditanya, wah nanti Pak kalau ingin besar bangun rumah ada kolam renangnya. Rumahnya bertingkat itu ya memang impian boleh itu. Boleh. Jadi dan itu memang dukungan anggaran itu saya kira permasalahan yang sifatnya holistik. Baik negara, pemerintahan, provinsi, kabupaten, desa, RT, RW, termasuk diri kita. Keterbatasan anggaran. Yang kedua sarana prasarana otomatis. Kalau anggarannya nggak ada ya sarana prasarananya juga mengikuti. Kita mengikuti. Seperti hari ini kegiatan laborat kita juga dibantu dari Kominfo. Karena alatnya belum ada. Ya mudah-mudahan tapi tidak menjadi suatu masalah lah. Kita koordinasi yang baik. Karena itu selalu berpikir tentang positif ini sehingga bisa tercapai. Kurangnya sumber daya manusia pemerintahan desa dan Dissenmades yang berkompeten. Ya kita selalu belajar terus. Kami juga menyadari kami harus belajar terus. Peraturan hukum juga selalu berubah terus. Dan kita juga belajar terus. Ya capek sih namanya belajar. Tapi kalau kita ingin tahu ya memang ilmunya seperti itu. Ya. Nah kelemahan kita sering saya sampaikan. Orang kita itu kon mojo itu males sih Mas Budi. Mau mempelajari kalau ada permasalahan. Kayak permasalahan di tingkat desa kalau pusing-pusing akhirnya tanya Mbak Yanti. Mbak Yanti atau yang biasa membaca saja. Rupanya Mbak Yanti komputer apa kalau saya yang tahu seperti Superman semuanya serba bisa. Ya itu tolonglah itu kita kepala desa perangkat itu. Karena waktu daripada ngerumpi orang jelas ngerasani orang gitu. Akan menjadi dosa yang lebih baik moco-moco lah itu aja. Kalau moco-moco kan kita nanti diskusi akan lebih enak lagi. Kalau desanya sudah pintar semua, kita ringan sih sebenarnya. Tinggal nyalurkan uang, sudah tidak banyak permasalahan. Nah, itu memang permasalahan-permasalahan. Ketentuan aturan hukum yang belum ada, ini memang banyak inovasi-inovasi yang ketentuan aturan hukumnya ada. Jadi, tidak selamanya di pemerintahan itu ada aturan hukum yang ada. Makanya ada yang namanya asas diskresi. Tapi kita kalau ngambil langkah diskresi biasanya takut dengan masalah hukum. Jadi, memang ini juga menjadi suatu hambatan di dalam inovasi. Jadi apapun inovasinya tetap harus ada dasar hukumnya. Kemudian intervensi pengawas internal. Ya kalau yang namanya wong diawasi rasanya sih Mas Budi. Tapi itulah yang terjadi di dalam pemerintahan yang namanya pengawasan internal itu ya sebagai kontrol kita. Mudah-mudahan kalau kita ada pengawasan dari inspektorat atau yang lainnya kita akan lebih hati-hati lagi. Ngerem, ya sebagai unsur pembinaan itu yang ada. Ini beberapa kegiatan kegiatan gambar dokumentasi ini yang bisa kami dokumentasi sebenarnya banyak sekali. Ini gambarannya nih Pak Bupati Pak Dr. Vihaji
SAG MPD ini saat menyampaikan gerakan moral pemilihan kepala desa tanpa politik uang ini. Karena semua ini juga tergantung pada pengambil keputusan, will politiknya. Ya, kami gerakan moral Pilkades tanpa politik uang ini juga karena dukungan dari beliau, dari Forkompinda, Pak Kapolres, Pak Kajari, Ketua Dewan semuanya, dari politik will-nya. Ini contoh dokumennya. Nah, ini juga saya ambil dokumen tentang rekrutmen yang melalui sistem CAT, ya, melalui uji kompetensi komputer, ya, kompetensi masalah kemampuan intelektual, kemudian kemampuan praktisnya pembuatan tulisan, ini contoh melalui sistem CAT. Ini dokumentasi di saat pendirian laboratorium administrasi pemerintahan desa, ini sebagai inovasi kami di saat mengikuti Diklat Kepemimpinan 2, dan sampai hari ini masih berjalan ini langsung oleh Pak Bupati, termasuk pembuatan dasar-dasar hukumnya. Ini yang sedang saya impikan ini sebenarnya. Ini salah satu gambar secara konkret tentang Smart Village. Jadi ini alat yang bisa digunakan, jadi semua perizinan ya, cukup melalui KTP bisa langsung muncul di seperti ini. Jadi bisa pakai komputer seperti kita masuk tol. Ini yang sedang saya impikan. Kalau ini semua desa kedepannya sudah punya seperti ini, ya insya Allah layanannya baik. Nah, saya kira itu Mas Budi. Terima kasih. Ini pemandangannya cukup Curug kemana ini? Indah, rel kereta api Batang sangat indah sekali. Mari kita dukung bareng ya rekonstruksi ini, ya salah satu inovasi-inovasi yang dari kami yang bisa kami sajikan kepada masyarakat desa, kepada pemerintahan desa. Mudah-mudahan ya minimal ada perubahan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi uraian yang begitu komplit yang disampaikan oleh Bapak Dr. Agung Wisnu Barata untuk inovasi bagaimana agar desa menjadi dynamic government. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi bermanfaat bagi kita semua, khususnya kami di Surmades dan khususnya juga sahabat desa di wilayah Medan Batang. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.